Kepala Sekolah yang kami hormati, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah dan juga rekan-rekan tenaga pendidik SDPN 3 Jati Agung Lampung Selatan. Dan yang tak kalah saya banggakan adalah siswa-siswi SDPN 3 Jati Agung Lampung Selatan. Yang pertama dan yang paling utama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bisa berkumpul dalam acara rapat sosialisasi program yang berdampak positif pada murid. Nah, oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua di ruangan ini dan juga anak-anakku semuanya. Bapak Ibu, salawat serta salam mari kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Bapak Ibu, Ibu Kepala Sekolah, perkenalkan saya di sini ingin menyampaikan prakarsa perubahan berupa program yang berdampak positif pada murid. Program ini dimaksudkan adalah untuk mendorong kepemimpinan murid. Selama ini kita membuat program, Bapak Ibu, kita buat program itu apakah itu intra, ekstra atau kurikuler, itu kita tidak melibatkan anak-anak, tidak mendengarkan suara atau aspirasi dari anak-anak. Kita juga mungkin kurang memberikan ruang atau peluang untuk kepemilikan murid, ya. Sehingga program yang kita jalankan itu kadang-kadang kurang berjalan, betul Bu? Kurang direspon oleh anak-anak dengan positif, ya. Akhirnya banyak kegiatan eskul atau kurikuler itu yang tidak berjalan. Nah, supaya program itu berjalan dengan baik, nah kita butuh masukan dari anak-anak. Makanya pada hari ini perwakilan dari murid-murid kita libatkan dalam rapat kita hari ini. Bapak Ibu, ini saya mau coba perkenalkan salah satu program yang sederhana, Bapak Ibu. Karena kata Pak Nardim itu melakukan perubahan itu dari yang sederhana, dari yang bisa kita lakukan. Kalau memang modalnya nggak ada, ya yang ada di sekolah yang bisa dikembangkan apa, ya istilahnya itu berjalan dengan baik. Nah, programnya adalah yang saya gagas ini adalah perencanaan perubahan melalui program kegiatan Jumberli, Jumat Berkah, bersih, lingkungan indah dan rapi, ya. Kenapa saya gagas ini? Karena ibu-ibu sendiri kalau hari Jumat saya lihat tuh, wah, berlomba-lomba dalam sedekah, ya. Manggil saya, ngundang untuk makan-makan, ya, gitu ya. Nah, ini Bu, ini aset kita Bu. Ibu gurunya sudah sadar. Nah, ini harus kita tularkan ke anak-anak kita, gitu Bu. Kita tularkan bagaimana supaya anak-anak kita juga ikut ibu gurunya sodako di hari Jumat, biar berkah, gitu ya. Kemudian kita lanjutkan dengan kegiatan kebersihan, gitu, dari Jumat itu. Biar apa? Biar lingkungan sekolah kita indah, kelas kita nyaman untuk belajar, anak-anak di situnya betah, gitu ya. Kemudian kita sekaligus memanfaatkan tanah-tanah atau lahan-lahan yang kosong untuk kita buat kita tanami. Bisa kita tanami toga atau apotek hidup, atau kita buat taman di depan kelas, gitu kan ya. Nah, ini sebenarnya udah kita lakukan. Akan tetapi mungkin kita tidak susun programnya dengan menggunakan bagja, ya. Bagja itu salah satu konsep Bapak Ibu untuk membuat aksi perubahan, dalam membuat aksi nyata dalam perubahan itu. Nanti saya sampaikan. Nah, kegiatan Jumberli ini Bapak Ibu, ini di bawahnya, ya. Saya lihat. Nah, ini. Jadi nanti ada kegiatan bersodako. Nah, untuk langkah pertama mungkin infak semampunya, tidak dipaksa di kota amal. Boleh juga di lain waktu nanti kita melatih anak-anak terus sedekah ke masyarakat. Kue seadanya, ya semampunya kita beli, gitu ya. Kita taruh di plastik, kemudian kita bagikan di masyarakat sekitar. Kita contoh sekolah-sekolah yang udah menjalankan ini, gitu ya. Sekolah anaknya Bu Yeti kayaknya sama Yati, ya. Di Permata Bunda itu kan kalau Jumat sering sodako kan. Nah, sekolah kita juga dilakukan seperti itu, gitu. Kita adopsi program yang positif. Nah, apa dasar filosofi daripada kegiatan Jumberli ini? Jumat Berkah, bersih, lingkungan indah dan rapi ini. Maksudnya adalah merujuk kepada dasar filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu bahwa pengajaran dan pendidikan itu tujuannya agar berguna untuk kehidupan bersama.
ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan rakyat. Nah, poin komponen profil Pancasila yang akan kita kembangkan dari kegiatan Jumberli ini, pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, gotong royong. Yang ketiga, kreatif. Dan yang keempat, mandiri. Nah, beriman dan bertakwa tentunya mengamalkan perintah Allah kan dalam Al-Quran kita agar kita berbagi kepada sesama. Apalagi di bulan Ramadan kita seperti ini, Bapak Ibu ya. Puasa kan menumbuhkan kepekaan dan kepedulian kita ya. Oh, ternyata puasa itu lapar ya, haus. Nah, begitulah yang dirasakan oleh orang-orang yang miskin, yang nggak punya. Nah, disitulah program berbagi itu penting dilaksanakan gitu ya. Kemudian gotong royong. Nah, di dalam kegiatan Jumberli ini juga yang mau kita tanamkan ke anak-anak kita itu, kita mau lihat bagaimana mereka bekerja sama, berkolaborasi, gitu ya, punya inisiatif untuk supaya kelas mereka itu indah, rapi, gitu ya, nyaman. Kemudian mereka menyusun meja kursinya, bagaimana supaya kelasnya enak, gitu ya, untuk belajar. Gitu. Karena memang sekarang ini tergantung dengan anak-anak itu sendiri untuk menyusun kelas itu seindah mungkin biar mereka semangat belajar. Kemudian kreatif nanti dalam kegiatan Jumberli ini Bapak Ibu Dewan Guru hendaknya nanti mendorong siswa untuk kreatif. Jadi kita sekarang sebagai guru hanya fasilitator. Tugas kita hanya fasilitator, membimbing anak-anak. Nah, anak-anak yang memegang tali kemudi di kelas itu dengan cara apa? Dengan memberikan kesempatan mereka bersuara, berpendapat, menyampaikan ide. Kemudian dari ide-ide kawan anak-anak itu, ide yang mana nih mau dipilih untuk kelas mereka ini? Misalnya model kursinya seperti apa ya? Bentuk meja kursinya biar kita nggak bosan. Terus ruangan kelasnya ini mau dikasih apa ya? Supaya indah gitu ya. Hasil-hasil karya kita tempel di dinding-dinding gitu ya. Nah, itu ide dari anak-anak. Kita sebagai guru silakan menyampaikan kepada anak-anak. Ya, dipimpin oleh ketua kelas atau pengurus kelas gitu. Jadi anak-anak itu untuk sama kita ini seperti mitra gitu. Jadi bukan istilahnya itu ada jarak antara guru dengan murid itu, sehingga anak-anak kalau ada jarak itu segan ya Bapak Ibu ya. Dia mau mengucapkan sesuatu itu takut ya Bapak Ibu. Nah, dalam program yang berdampak pada murid ini, salah satunya program Jumberli yang mau saya prakarsa ini, nah itu untuk menanamkan seperti itu, menanamkan, mendorong kepemimpinan murid agar bagaimana dia mendesain kelasnya bagus, mendesain taman depan kelasnya bagus, kemudian kebun di belakang kelasnya, toga di belakang kelasnya itu juga bagus. Nah, itu kita serahkan sepenuhnya kepada anak-anak untuk bermusyawarah bagaimana menyusun kegiatan itu. Bila perlu untuk motivasi, ya sekolah kita adakan lomba, ya Bu ya, supaya anak-anak lebih termotivasi. Tapi untuk lomba ini ya tidak terus menerus ya, karena tidak baik juga kalau sesuatu itu muncul dari faktor eksternal bukan intrinsik. Nah, dalam program ini dimaksudkan adalah agar jiwa untuk kebersihan, bersedekah, kemudian mengurus kelas atau mengelola kelas itu muncul dari diri murid itu sendiri Bapak Ibu. Muncul sadar dari, oh iya ini kan kelas kita untuk kita belajar. Masa kelas kita istilahnya tuh kotor, tidak teratur, nah gitu. Agar muncul kesadaran seperti itu kepada anak-anak. Nah, kemudian juga supaya melatih anak-anak ini mandiri Bapak Ibu. Makanya kita serahkan kepada murid agar untuk mengatur kelasnya secara mandiri. Selanjutnya Bapak Ibu, karakteristik lingkungan pendukung tumbuhnya kepemimpinan murid yang akan dikembangkan dalam kegiatan Jumberli ini seperti apa? Nah, ini ada 3 Bapak Ibu. Nanti kita masukkan dari Bapak Ibu kalau misalnya kurang. Lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif ya. Artinya kita mau menyediakan sebuah lingkungan yang dimana di dalam lingkungan itu anggota-anggotanya, personil-personilnya berinteraksi secara positif, tidak pasif, tidak negatif, ya, gitu ya. Istilahnya baiklah tata pergaulannya gitu.
Kemudian lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif juga. Jadi antara murid dengan guru dialognya santai gitu loh, nyaman gitu ya. Kemudian lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif dan arif ya. Nah, ternyata belum saya perbaiki. Harusnya ada 3 sama ya. Berarti nanti ini mau minta masukan ibu ya. Jadi ada 7 sebenarnya Bu. Ada 7 lingkungan yang bisa membangun kepemimpinan murid. Kepemimpinan murid ini Bu, kalau istilah sekarangnya nih yang kerennya itu student agency. Jadi murid itu sebagai agen perubahan di kelas itu sendiri. Gitu ya. Motornya adalah murid itu sendiri. Guru hanya memfasilitasi. Wali kelas hanya mendorong gitu. Nah, kita hanya membimbing gitu, menuntun mereka supaya bagaimana kelas itu baik gitu, nyaman untuk belajar. Lanjut ya Bu. Ternyata ini 3 sama. Nah, ini prakasa perubahannya Bu. Mewujudkan lingkungan sekolah yang penuh berkah, bersih, indah dan rapi ya. Melalui kegiatan Jumberli ya, Jumat berkah, bersih. Betah nggak kalau kayak gitu Bu? Tampaknya Bu. Nah, alhamdulillah sekolah kita dengan kepemimpinan Bu Em ini step by step mulai ada pembenahan taman gitu Pak. Nah, itu kita contoh Bu. Ini aset kita. Kita punya kepala sekolah seperti ini aset itu. Nah, perlu dukungan juga dari kita sebagai guru-gurunya dan juga anak-anak gitu. Nah, gimana kita kreatif buat taman seperti itu depan kelas kita. Ya paling enggak ya ada taman lah ya. Nah, bagaimana strategi perumusan programnya? Nah, tadi saya udah ungkapkan. Nah, dari modul 3.3 di kegiatan guru penggerak itu kami dapat ilmu ini Bu. Jadi kalau untuk mau nyusun program Bu, supaya program itu dijalankan oleh anak itu senang, nah pakai bagja ini gitu. Pakai bagja itu buat pertanyaan, ambil pelajaran, kemudian jabarkan rencana, gali mimpi, jabarkan rencana terakhirnya, atur eksekusi. Nah, hari ini Bapak Ibu, saya sudah buat konsep bagjanya. Nanti minta masukan pendapat dari Bapak Ibu. Kira-kira ada nggak yang perlu direvisi, ditambahkan gitu ya. Saya buat demikian biar rapat kita nggak terlalu memakan waktu banyak gitu ya. Maaf ya Bapak Ibu ya. Nah ini. Jadi buat pertanyaan di tahap pertama ini, baca nggak Bu? Ya. Saya buka dulu Bu ya. Kelihatan? Mending lah ya. Nah, buat pertanyaan. Pertanyaannya bagaimana ya mewujudkan lingkungan sekolah yang berkah, bersih, indah dan rapi melalui kegiatan Jumberli, Jumat berkah, bersih, lingkungan indah dan rapi. Maka sebelahnya ada jawabannya itu Ibu ya. Caranya dengan melakukan berbagai kegiatan berikut. Contohnya melatih murid bersedekah, kemudian membersihkan kelas dan lingkungan sekolah. Yang ketiga, menata dan menghias ruang kelas. Gimana tuh supaya ruang kelasnya bagus? Bapak Ibu boleh browsing internet, coba lihat ruang kelas sekolah-sekolah yang bagus, ruang kelas desain ruang kelas yang bagus. Bapak Ibu boleh coba itu. Nah, kemarin kan kita udah studi banding ke SMP 2 kan, Bandung Lampung. Nah, itu bisa dicontoh Bu. Penataan mejanya, ruangnya kayak mana, penyusunan hasil portofolio murid, itu kan bagus itu untuk diadopsi ya Bapak Ibu. Gak salah kan kita kalau adopsi yang positif? Iya. Benar. Kemudian selain menata atau menghias ruang kelas, juga membuat taman dan kebun sekolah. Jadi memanfaatkan tanah-tanah yang anggur, yang kena ya Pak saya. gitu ya. Enggak. Nah, kemudian kegiatan ini rencana untuk melibatkan suara pilihan kepemilikan muridnya bagaimana? Nah, supaya kegiatan ini didukung oleh murid tidak terbeban melaksanakannya. Itu bagaimana? Nah, caranya melakukan dialog dengan perwakilan murid. Nah, makanya salah satunya adalah hari ini diundang nih murid-murid ya.
Nah, untuk apa? Untuk meminta pendapat, ide dan masukan untuk menyusun rencana program kegiatan Jumberli. Coba. Jumat berkah, bersih, lingkungan indah dan rapi. Coba sama-sama. Jumberli. Jumberli. Satu, dua, tiga. Jumberli. Jumberli Jumat. Bersih, lingkungan indah. Satu, dua, tiga. Jumberli Jumat. Nah, saya minta masukan nih dari Bapak Ibu. Selain tindakan atau program yang mau dilakukan, ini kan kegiatannya melatih murid bersekah ya, membersihkan kelas, lingkungan dan sekolah, menata menghias ruang kelas, membuat ruang taman dan kebun sekolah. Ada nggak? Silakan Bu, mohon masukan dari ibu-ibu semua, kawan-kawan sejawat saya ini yang cantik-cantik ini. Ada nggak masukan lagi nih? Tambahan programnya yuk. Khususnya ibu kita wakah kesiswaan ini ke program kesiswaan juga nih. Iya, ini kan sebenarnya sudah terlaksana di sekolah kita ya Pak Suki ya. Sudah terlaksana oleh wali kelas, guru. Saya pribadi ya suka keliling-keliling nanem-nanem. Cuman mungkin lebih digiatkan lagi. Jadi per kelas aja gimana. Jumat ini memang diadakan hari Jumat ini mungkin planningnya apa gitu. Diganti-ganti tapi jadwalnya jangan nanam terus, jangan bersih terus. Hari ini sedekah gitu. Jadi per minggu gitu. Jadi selang-seling ya. Yang buat jadwal. Kalau begitu, kalau mau sekaligus kayaknya kan nggak mungkin. Masa Jumat bersih, sedekah juga, ini juga. Nah, kayak dibuat jadwal, kesusahannya. Ya kan? Dibuat jadwal. Minggu pertama apa? Minggu kedua. Itu. Tapi tepuk tangan untuk Bu Novia. Jadi jadwalnya diatur ya. Minggu ini apa sedekah dulu, minggu berikutnya baru bersih-bersih, besoknya lagi belakangan, gitu ya. Terima kasih. Tambah satu lagi ditunjuk juga guru yang apa? Koordinatornya untuk itu siapa? Berapa orang? Gitu dia bertanggung jawab. Nah, kita masukkan dari rekan yang lain. Kira-kira yang mengawasi siapa nih anaknya? Karena ini kan kelas, ya. Bagaimana nih? Wakil kesiswaan, wali kelas. Wakil kesiswaan. Ya, di koordinatornya wakil kesiswaan bisa dibantu semua wali kelas. Wali kelas ya. Ya walaupun tidak ada hari Jumat tidak ada wali kelas semua guru yang hadir yang ada zaman itu ya. Gimana Bapak Ibu setuju? Setuju. Nah sekarang saya minta masukan dari murid-murid kita yang cantik-cantik dan ganteng. Nah, Siapa coba? Gimana mau nambahin program Bapak ini untuk kebaikan sekolah kita? Ada masukan nggak? Gimana sedekahnya berupa apa? Coba usulnya. Boleh lah, nggak apa-apa. Biar tidak memberatkan kalian. Jangan sampai memberatkan kalian program ini ya. Makanya minta masukan dari kalian. Jadi Bapak kan sosialisasi nih program Jumberli, Jumat berkah, bersih, lingkungan indah dan rapi. Sebenarnya Bapak ada 2 program yang mau Bapak sosial, cuman karena waktu ya kita satu-satu dulu yang penting berjalan sama Bapak. Ada namanya program Gelitik Bu. Oh, gelitik. Gerakan literasi dan numerik atau numerasi. Nah ini untuk membantu AKM juga Bu. Nanti mau saya selesaikan juga, cuman hari ini yang pertama dulu, yang sederhana dulu lah. Gitu yang Jumberli. Coba anak-anak gimana? Ya. Ada masukan? aja. Pak, sedekahnya aja Pak. Ya. Apa sedekahnya bawa dua. Bisa? Jadi Pak. Dewi. Berupa makanan. Boleh Nak. Bagus itu. Malah jajanan ya, taruh di plastik gitu ya. Mantap. Iya. Dan juga kalau misalnya kayak tanam-tanaman atau baju sebagainya gitu boleh juga. Baju yang masih layak pakai. Boleh nggak masukkan yang bagus itu tapi karena. Wah, ternyata bagus ya. Ide-idenya. Ada lagi nggak yang cowok dong ngomong? Ada lagi? Silakan yang hadirin. Nanti ini saya tulis ya, saya ketik di sini ya. Tadi makanan, pakaian layak pakai.
sedekahnya. Sayur-sayuran, nah boleh tuh. Sayur-sayuran, boleh sedekah juga. Dan satu bungkus sayur asam kasih ke ibu-ibu yang ada di rumah ini sedekah. Nah, anak-anak ini motivasi ya. Sedekah itu jangan dikira bukan amal jariah, itu amal jariah. Selama sedekah itu kemudian kita makan menjadi darah di daging kita, terus kita melaksanakan sholat, darah tadi ikut, kalian tetap mendapat pahalanya. Makanya kegiatan ini digalakkan, bahkan sudah digagas oleh sekolah-sekolah lain. Gimana? Masih ada masukan? Cukup? Bagian sembako, Pak. Apa? Mana? Oh iya, silakan Pak. Membagikan sembako, Pak. Berbagi sembako. Bagus ya? Nah, kalau gitu Bapak Ibu, nah ini tadi diantaranya sudah diusulkan oleh kawan-kawan guru dan juga anak-anak. Nanti saya ini sudah direkam dalam video. Nanti saya ketik di sini. Saya perbaiki rancangan saya ini. Semoga bisa berjalan ya Bu. Nah, kemudian Bapak Ibu nih aset atau kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini apa? Jadi seluruh warga sekolah, wali murid juga berperan ya, karena kan mau ngasih duit untuk beli sedekahnya itu ya. Ruang kelas kan aset kita Bapak Ibu. Nah itu bisa disusun seindah mungkin. Kemudian halaman depan dan belakang kelas itu aset gue juga. Untuk kita buat taman dan juga kebun kelas di belakangnya. Kemudian pekarangan kosong dan juga tabungan murid. Anak-anak kan nabung ya, mungkin ya di rumah atau di mana ya. Nah itu nabung di dunia bagus ya, nabung untuk akhirat lebih bagus. Karena harta yang kita miliki ini hanya titipan, suatu waktu nanti akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita pun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang harta di dunia ini tidak kekal, tapi tabungan di akhirat Allah akan menemani kita selama perjalanan ke akhir. Kemudian waktu yang diperlukan, nah ini rapat kita cukup 1 hari ya Bapak Ibu. Udah terlaksana ini. Kemudian penanggung jawab kegiatan ini. Nah tadi udah diusulkan oleh Ibu Wakil Kesiswaan, koordinatornya Wakil Kesiswaan, tapi yang memegang peran penting wali kelas dan juga pengurus kelas ya. Guru dan guru ya hari itu ya. Kira-kira apa sih yang bisa kita petik dari kegiatan Jumberli ini? Siapa yang akan membimbing kegiatan Jumberli? Aktivitas apa saja yang dapat dilakukan pada kegiatan Jumberli? Situasi apa saja yang dapat mendorong kepemimpinan murid pada kegiatan Jumberli ini? Nah, untuk menjawab pertanyaan yang pertama ini, yang akan membimbing kegiatan Jumberli adalah guru, wali kelas, dan pengurus kelas. Kemudian aktivitasnya apa saja nih?
aktivitasnya tadi sudah disebutkan bersedekah, bersih-bersih kelas, kemudian selain kelas juga lingkungan sekolah ya, menata kelas, kemudian membuat taman dan kebun sekolah. Nah, dalam kegiatan Jumberli ini kira-kira situasi apa nih yang bisa memberikan peluang kepada murid itu atau kepemimpinan murid itu muncul sehingga murid itu keluar ide-idenya ya, program-program yang bagus tadi ya. Nah, dengan cara musyawarah kelas antara wali kelas dan anggota kelas serta pengurus kelasnya. Nah, nanti wali kelas silakan ketua kelas memimpin rapat. Silakan tanya kepada kawan-kawannya, kelas kita ini mau kita susun desain layout kelasnya seperti apa, desain meja kursinya seperti apa, terus taman kita kayak mana ya, kita contohin taman-taman yang bagus di internet, bisa nggak kita realisasikan? Ya yang sederhana aja. Nah itu bisa didesain juga. Nah ini dengan cara bermusyawarah atau berdiskusi dengan anggota kelas itulah muncullah ide-ide yang cemerlang dari anak-anak itu ya, untuk merawat atau menata kelas mereka. Disinilah kegiatan ini berdampak positif pada murid. Apa dampaknya? Murid itu merasa memiliki dengan idenya sendiri karena yang muncul dari mereka. Biasanya kalau munculnya idenya dari murid, maka dia akan semangat menjalankannya Bapak Ibu ya. Beda kalau yang dari kita ya. Anak-anak besok kita melaksanakan kegiatan ini, caranya gini-gini. Anak-anak itu kadang-kadang responnya kurang ya. Kayaknya seolah-olah kita otoriter. Nah, tapi kalau ide program itu dari murid, insya Allah murid itu merasa memiliki gitu loh. Mereka bertanggung jawab gitu. Nah ini jadi kemudian rencana untuk melibatkan suara kepemilikan murid, pilihan dan juga kepemilikan murid tadi, yaitu membuka ruang diskusi bersama perwakilan murid untuk memberikan peluang keterlibatan murid dalam mengusulkan macam-macam aktivitas dalam kegiatan Jumberli. Nah, apa aset kekuatan atau sumber daya yang bisa diberdayakan pada tahap ini? Wali kelas, guru, pengurus kelas, dan murid. Kemudian apa lagi? Ada aset, gambar-gambar rancangan desain kelas, taman, dan kebun kelas. Apalagi asetnya? Ya, kelas kita dan juga kelas. Kemudian halaman depan belakang kelas. Kemudian halaman lingkungan sekitar sekolah ya. Nah ini rapat ini bisa dilaksanakan dalam satu hari ya. Penanggung jawab kegiatan ini wali kelas, pengurus kelas, dan anggota kelas. Nah sampai tahap ambil pelajaran ini Bapak Ibu ada masukan nggak anak-anak juga? Karena program yang saya buat tidak sempurna. Nah kepada Bapak Ibu lah saya minta pendapat supaya bisa disempurnakan. Kira-kira di pertanyaan itu ada yang mau tambahin nggak Bu? Nah, ambil pelajaran ini atau tindakan yang diperlukan untuk mendapat jawaban, ada nggak yang kira-kira mau ditambahin? Apa cukup ya. Nah, baik Bapak Ibu, kalau cukup saya minta komentar dari Ibu Kepala Sekolah untuk kegiatan ini Bu. Jadi saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, tadi program yang disampaikan oleh Pak Suki ya tentang Jumberli, Jumat bersih, lingkungan indah rapi. Ya, itu program yang sangat baik, itu program unggulan, bagus itu Pak Suki. Yang mudah-mudahan dapat terlaksana oleh kita semua warga sekolah SMP Negeri 3 Jati Agung. Dan mudah-mudahan semua siswa yang ada di sini, Bapak Ibu, Dewan Guru, Wali kelas dapat merespon. Kita coba melakukan dalam bulan-bulan ini, kita programkan, kita rencanakan dan dijadwalkan supaya pelaksanaan ini dapat terlaksana dengan lancar. Dan kemudian untuk program Jumberli ini adalah program yang baik ya. Kenapa saya sampaikan baik? Dapat memotivasi kita semua supaya kita peduli dengan lingkungan sekolah. Di sini sudah masuk dengan adiwiyatannya sudah masuk, program UKS-nya juga masuk, kemudian ke program rohisnya juga masuk.
ya. Jadi kita dapat memupuk warga sekolah supaya lebih peduli kepada lingkungan, mencintai lingkungan sekolah, peduli dengan lingkungan sekolah, dan di sana juga terpupuk kekeluargaan, ya, karena di sana kita semua berupaya untuk menjadikan sekolah ini menjadi baik dan unggul, dan bukan hanya unggul saja, tapi mutu pendidikan di dalamnya akan tercapai baik juga. Saya rasa bagus Pak Suki, mudah-mudahan dapat dilakukan bersama, kita melakukan perubahan, mewujudkan lingkungan sekolah ini dengan baik, ya. Kemudian tercipta lingkungan yang bersih, kemudian juga anak-anak yang ada di sekolah juga artinya bukan hanya peduli, tapi terbentuk karakter, ya, terbentuk karakter, dan akhlakul karimah juga muncul di sana, ya, karena saling berupaya berbagi kasih, menyumbangkan kepada yang tidak mampu. Saya rasa kepada Bapak Ibu Dewan Guru dan wali kelas di sini, kita upayakan ini terlaksana dan kita niatkan baik, ikhlas, semangat, dan semoga ini semua sekolah ini menjadi baik dan siswa menjadi prestasi yang baik juga, ya, tercipta akhlakul karimahnya, dan jaya untuk SMPN Negeri 3 Jatiagung. Hebat. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah atas motivasinya dan dukungan untuk kegiatan Jumat Berkah Bersih Lingkungan Indah dan Rapih untuk SMPN 3 Jatiagung. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan ya Bu. Paling tidak kita rancang lagi untuk tahun ajaran baru ya, tahun-tahun. Oke, kalau gitu Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya, waktunya yang diberikan di bulan puasa ini. Mudah-mudahan diamal Bapak Ibu ya, untuk kegiatan-kegiatan yang positif dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah kita. Terima kasih juga anak-anakku semua yang sudah hadir ya, sudah kasih pendapat dan ide. Mudah-mudahan kalian adalah calon generasi penerus yang akan membangun bangsa ini lebih maju. Oke? Oke, kita tutup kegiatan kita dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangun dan bukalah mata.